Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan mengenai praktikum term project kami pada mata kuliah Production and Operation Analysis di kelas ASDA. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya, Grace Marta Sisilia Siagian. Kemudian ada Mas Hasbi Trimonda, lalu Muhammad Andana Trisafi, dan Andreas Febri. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian kami kali ini adalah di mana produksi dan operasi adalah tahap kunci dalam setiap proses bisnis yang mempengaruhi kualitas produk, biaya, dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam konteks bisnis yang semakin kompetitif ini, pentingnya untuk kita mengoptimalkan efisiensi produksi dan operasi guna meningkatkan biaya produktivitas dan mengurangi biaya. Tujuan penelitian kami terdiri dari 7 yang mencakup analisis perhitungan, forecasting, dan aggregate planning, pembuatan dan analisis assembly chart, serta master production scheduling, serta implementasi proses perancangan produk dengan menggunakan berbagai metode diantaranya seperti TSD, Zero Inventory Plan, dan MRP guna mengoptimalkan total biaya dan memenuhi permintaan produk secara efisien. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai forecasting. Jadi forecasting ini digunakan untuk memprediksi nilai atau kejadian di masa depan, biasanya menggunakan histori. Berdasarkan data historis, dia dari hasil yang telah kami lakukan dan hasil perhitungannya adalah kita bisa melihat bahwa metode Winter ini menghasilkan error terkecil. Sehingga metode Winter ini merupakan pilihan terbaik untuk forecasting pada produk La Familia by Company. Kemudian aggregate planning adalah proses perencanaan untuk menentukan produksi dan kapasitas sumber daya dalam jangka waktu menengah. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, kita juga bisa melihat bahwa di sini metode overtime plus subkontrak merupakan metode yang paling optimal karena memiliki biaya total yang paling rendah. Selanjutnya ada Bill of Material atau biasa kita sebut dengan BOM dan Assembly Chart. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa slide berikut adalah menggambarkan struktur komponen dan urutan perakitan sepeda, di mana BOM itu menyusun komponen-komponen yang diperlukan beserta jumlah dan kode produk, sementara assembly chart merupakan hubungan antar komponen dalam proses perakitan. Selanjutnya, di sini kita juga bisa melihat product structure yang di dalam Bill of Material, di mana product structure ini menggambarkan adanya hierarki dan hubungan antar komponen dalam pembuatan sepeda, yaitu mulai dari komponen utama hingga subkomponen, sehingga memudahkan perencanaan dan pengelolaan proses produksi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anda. Kepada Mas Anda, Nak, dipersilahkan. Selamat pagi, siang, sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Andana Trisafi. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang MPS, MRP, dan sizing. Yang pertama, Master Production Schedule atau MPS adalah rencana produksi jangka pendek yang mencakup perencanaan menyeluruh serta detail dalam menghasilkan produk akhir. MPS biasanya mencakup prioritas produk yang akan diproduksi, jadwal pembelian bahan baku, jadwal pelaksanaan produksi, jadwal kerja karyawan, dan jadwal operasional mesin. Dalam analisis ini, hasil MPS menunjukkan adanya fluktuasi signifikan yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai peramalan atau forecasting dan jumlah pesanan pelanggan atau customer order. Meskipun pesanan pelanggan relatif stabil, perbedaan ini dapat menyebabkan tingginya jumlah persediaan atau inventory yang berpotensi meningkatkan biaya penyimpanan dan efisiensi produksi. Pada tabel terlihat bahwa proyek keseimbangan stok mengalami penurunan pada bulan tertentu, yang mengindikasikan perlunya perencanaan produksi yang lebih presisi agar stok dapat dikelola dengan optimal. Material Requirement Planning atau MRP digunakan untuk merencanakan kebutuhan material dari level 1 hingga level 6.
memastikan bahwa setiap komponen tersedia sesuai dengan jadwal produksi. Dalam penelitian ini, pola kebutuhan material menunjukkan stabilitas yang mempermudah perencanaan dan mengurangi resiko ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Sebagai contoh, komponen seperti grip dan brake pada level 6 memiliki pola gross requirement yang konsisten, sementara komponen seperti wheels di level 4 memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar, mencapai 97.020 unit. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa komponen memiliki peran krusial dalam proses produksi dan memerlukan pengelolaan stok yang lebih ketat. Namun, terdapat tantangan dalam analisis ini, yaitu sebagian besar tabel hanya mencantumkan gross requirement tanpa data penting seperti net requirement, plan order receipt, atau plan order release. Ketiadaan data ini menyulitkan untuk memastikan kapan pesanan material harus dilepaskan agar produksi tidak terganggu. Oleh karena itu, optimasi dalam dokumentasi dan koordinasi dengan MPS sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Ya, selanjutnya load sizing. Load sizing berfungsi untuk mengoptimalkan pengolahan material. Di load sizing ini kita menggunakan 4 metode load sizing yang bertujuan untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal dengan mempertimbangkan biaya penyimpanan biaya pemesanan. 4 metode tersebut yaitu Silver Mill Heuristic, Part Period Balancing atau PBB, List Unit Cost atau LUC, dan Wagner Wittin. Dari keempat metode yang digunakan menunjukkan hasil akhirnya yaitu total cost-nya adalah sebesar 180.000. Di sini, Wagner Wittin memiliki keunggulan dalam fleksibilitasnya untuk menyesuaikan ukuran lot berdasarkan perubahan demand, sehingga seringkali menghasilkan solusi dengan total biaya yang lebih rendah dibandingkan metode heuristik lainnya seperti Silver Mill dan LUC. Ya, sekian dari saya. Akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Smitri Monda dengan NIM 26023359111. Saya akan melanjutkan untuk presentasi praktikumnya mengenai inventory control subject to no demand. Di sini kami menggunakan metode Kanban. Berdasarkan hasil yang telah dihitung menggunakan Excel, dapat diketahui bahwa jumlah kartu Kanban yang dihitung berdasarkan permintaan, lead time, dan ukuran kontainer dapat menggambarkan semakin banyak permintaan maka menyebabkan semakin banyaknya kartu Kanban yang dibutuhkan untuk menghindari kekurangan stok yang dibutuhkan dalam proses produksi yang berjalan. Berikut ini ada operation scheduling, di mana kami untuk menjadwalkan operation scheduling ini menggunakan algoritma CDS, di mana untuk algoritma CDS ini sendiri nanti akan memberikan beberapa tahapan yang dioptimalisasikan dari beberapa aspek baik dari mesin maupun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Di sini kami mendapatkan 3 tahapan pekerjaan yang direkomendasikan, di mana pada tahap yang pertama, job ketiga dimulai terlebih dahulu, diikuti oleh job ke-1, ke-5, ke-4, dan ke-2. Sedangkan untuk pada tahapan yang kedua direkomendasikan job ketiga, ke-5, ke-1, ke-4, dan job ke-2. Untuk tahapan ketiga direkomendasikan terlebih dahulu ada pekerjaan atau job ke-5, ketiga, 1, ke-4, dan terakhir job ke-2. Nah, dari ketiga tahapan ini, kami mendapatkan hasil dari 3 rekomendasi ini, hasil akhir dari pekerjaan itu memiliki nilai yang sama, yakni selesai pada menit ke-38. Selanjutnya, kami melakukan penentuan jumlah pekerja yang dibutuhkan menggunakan software Linggo, di mana pertama kali kami melakukan setup variabel. Pada gambar ketiga dapat dilihat bahwa di sini terdapat beberapa variabel pembatas, mulai dari jumlah hari kerja selama 5 hari, dan diikuti dengan libur secara 2 hari berturut-turut, serta total pekerja di setiap harinya. Nah, berdasarkan hasil fitur pada software Linggo, didapatkan nilai objective value sebesar 85 yang menggambarkan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam proses operasional yang berlangsung. Selanjutnya, dari hasil itu kami melakukan penyusunan jadwal pekerja sebanyak 85 pekerja ini berdasarkan hasil
simulasi software Linggo yang ada. Nah, di sini kami menentukan jadwal pekerja ini eh, mengikuti dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dari jumlah pekerja setiap harinya maupun hari libur yang harus dilaksanakan secara berturut-turut. Kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan, yang pertama, penelitian ini meliputi berbagai macam aspek dalam manajemen produksi dan operasi, mulai dari forecasting, aggregate planning, POM, MPS, MRP, load sizing, inventory control to subject to no demand, dan operation scheduling. Melalui penelitian ini dapat diperoleh pemahaman akan hubungan dari masing-masing aspek untuk mengetahui efisiensi operasional yang dilakukan. Yang kedua, forecasting yang akurat dalam perencanaan produk uh, menjadi dasar perencanaan agregat yang baik. Yang ketiga, MPS dan MRP dapat mengelola alokasi sumber daya dan bagaimana BOM mempengaruhi perhitungan kebutuhan material yang akurat. Load sizing dapat menentukan jumlah pesanan yang tepat dilakukan untuk menekan biaya pesanan dan penyimpanan, sehingga sangat berguna untuk mengelola persediaan secara efisien. Yang kelima, Kanban dapat mengoptimalkan persediaan saat permintaan diketahui, menghindari kelebihan ataupun kekurangan persediaan, dan meminimalisir biaya penyimpanan. Dan yang terakhir, operation scheduling sangat berguna untuk menentukan jadwal pekerjaan yang optimal dan memenuhi sumber daya dalam proses produksi yang dijalankan. Cukup sekian untuk presentasi yang kami laksanakan mengenai praktikum POA kali ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih.